Tentunya orang-orang di sana terkaget karena King Mao malah mengkhawatirkan Wuzu bukannya marah. Sementara Wuzu berpikir bahwa istrinya ini ternyata sungguh lumayan baik terhadap pemilik tubuh ini. Yang lalu King Mao bertanya kenapa hanya diam saja dari tadi. Wuzu pun mengeluarkan gombalan mautnya mengatakan sebelumnya tubuhnya sangat sakit tetapi setelah melihat istrinya langsung sembuh. Dan entah karena apa King Mao tiba-tiba menarik tangannya dari genggaman Wuzu kemudian membalikkan badannya mengajaknya untuk segera pulang. Dan pada akhirnya mereka berdua pun pulang membuat orang-orang di sana membicarakannya, yang mana ternyata King Mao masih memaafkannya meskipun Wuzu kepergok akan bermain bersama sahabatnya. Namun ada seseorang yang menghalangi jalannya lantas King Mao bertanya ada urusan apa menghalangi jalannya. Dan diketahui orang ini adalah Kuan Ping dia beralasan hanya ingin menemui Wuzu sampah yang selalu bersembunyi di balik wanita. Kemudian Wuzu mendekatinya menyentil penutup kepalanya hingga terlihat kepalanya bersinar. Lihatlah ekspresimu itu seperti baru memakan kotoran dan jelas sekali kamu sangat mendambakan istrinya. Apakah tebakannya benar sembari terus menyudutkannya hingga Kuan Ping terus merendahkan tubuhnya sampai ke bawah. Setelah itu Kuan Ping mengalihkan pembicaraan menyinggung tentang pertandingan antar keluarga yang 1 bulan lagi akan diadakan apakah berani menerima tantangannya, kalau kau kalah berpisahlah dengan King Mao. Dengan mengintimidasi Wuzu menerima tantangannya sembari mengatakan dirinya Wuzu tidak akan menjadikan istrinya sebagai taruhan, tapi akan kuterima tantangannya karena siapapun yang mendambakan istrinya dia harus musnah. Seketika Kuan Ping bergidik ngeri dibuatnya sedangkan King Mao mendengar pernyataan itu membuat hatinya tersentuh, menyadari hal tersebut Wuzu langsung menggenggam tangannya dengan lembut terus mengajaknya pergi. Di sisi Kuan dia menggerutu makhluk tidak berguna ini kenapa tiba-tiba begitu keras King Mao lihat saja nanti dirinya akan menghabisi Wuzu cepat atau lambat kamu akan dirinya taklukkan. Sementara orang yang bertaruh sebelumnya uang dia kini ludes tanpa tersisa hingga dia tidak bisa makan untuk hari ini. Sin berpindah ke kediaman keluarga Qin di sana sang ayah mertua memarahi Wuzu, karena telah mempermalukan keluarga Qin. Lantas Wuzu menenangkannya tersenyum lebar penuh percaya diri mengatakan bahwa dirinya akan berusaha membanggakan keluarga Qin. Terus bergumam di benaknya sekarang ia mempunyai mangkuk besar itu, tunggu saja ia akan berlatih beberapa waktu dan akan mengejutkan mereka. Namun sang mertua malah makin marah berusaha apaan, 2 bulan lalu kamu bilang akan berlatih pedang, karenanya dirinya menghabiskan uang 1000 yuan untuk membuatnya sebuah pedang, tapi yang terjadi kau malah menjualnya. Dan sebulan yang lalu juga bilangnya mau berlatih seni bela diri, karena itu juga ia menghabiskan uang 3000 yuan untuk membeli buku seni bela diri. Namun yang terjadi kali ini lebih parah kamu malah menjadikannya tisu toilet. Jadi apakah ini yang kamu bilang berusaha? Sang ibunda pun menangis menyalahkan suaminya yang bersikeras membalas kebaikan kakak Su. Dengan menikahkan putrinya, sang ayah juga tidak menyangka bocah ini begitu payah sembari menghela nafas. Berbeda dengan Qin Mao membela Wuzu meminta ayah dan ibunya untuk berhenti mengeluarkan ucapan yang tidak perlu karena sekarang ia sudah resmi menikah. Kemudian melirik Wuzu menyinggung tentang taruhannya dengan Kuan Ping, mengatakan keluarga Qin akan membantu untuk menolaknya. Sebab pertandingan keluarga besar berkaitan dengan nyawa orang jadi ini bukan main-main. Mendengar hal tersebut membuat Wuzu tersentuh seketika menyentuh tangannya sembari berkata istriku yang cantik apakah kamu begitu peduli padanya? Tentunya dipuji cantik terus Qin Mao tersipu membalikkan badannya terus pergi dari sana sehingga Wuzu kebingungan. Sang ayah mertua yang baru mengetahui tentang tantangan dari Kuan Ping dia menjadi marah mengeluarkan aura mendominasi membuat Wuzu bergetar ketakutan. Yang lalu sang ayah memberikannya hukuman menyuruhnya tidur di gudang dan tanpa seizinnya tidak boleh keluar. Wuzu pun dengan kocar kacir menuruti ayah mertuanya.
Setelahnya sang ayah menghela nafas mengetahui bahwa keluarga Mao dan Li sekarang sedang mencari petarung yang memiliki roh pedang agar pedang yang mereka buat bisa menghasilkan roh pedang. Dan kalau tidak segera mencari cara untuk menghadang keluarga Mao dan Li, keluarga Qin ini pasti akan habis. Di sisi Wuzu yang jaraknya masih dekat tidak sengaja mendengar percakapan kedua mertuanya yang membicarakan roh pedang. Seketika terdiam mengingat pedang kematian yang diberikan Pak Tua sebelumnya. Di dalam pedang itu juga mungkin ada roh pedangnya, berpikir mungkin bisa membantu keluarga Qin. Yang lalu tiba-tiba ada seseorang yang berusaha masuk, penjaga di sana pun berusaha menghentikannya, akan tetapi penjaga tersebut dihempaskannya. Tentunya sang ayah sangat marah, bertanya siapakah yang berani mendobrak gerbang keluarga Qin. Nampaklah orang-orang tersebut ternyata dari keluarga Mao, bernama Mao Zhen, dan yang satunya keluarga Li, bernama Wang Peng. Kedatangan mereka ke sini untuk membahas soal bisnis senjata keluarga Qin. Mendengar hal tersebut sang ayah sangat marah karena beraninya meremehkan keluarga Qin setelah mereka mendapatkan petarung yang memiliki pedang roh. Mao Zhen pun tersenyum jahat mengatakan bahwa ada 70% pembelian di seluruh kota semua bergantung pada toko senjata milik keluarganya, jadi apakah masih belum jelas? Apa jangan-jangan keluarga Qin juga punya senjata yang mempunyai pedang roh di dalamnya? Sang ayah pun tidak punya pilihan lain berbohong agar tidak diremehkan bahwa dirinya juga punya. Yang lalu seolah-olah bermaksud mempermalukannya, kedua keluarga tersebut meminta menunjukkannya di sini agar semua orang tahu. Terpancing omongan keduanya, orang di sana juga pada akhirnya penasaran dengan pedang milik keluarga Qin karena meskipun pernah mendengar memiliki pedang warisan turun-temurun akan tetapi mereka belum pernah melihatnya. Tentunya sang ayah menjadi terpojok, bergumam di benaknya. Sekarang hanya bisa mengeluarkan pedang yang baru dibuat, dan tidak tahu apakah bisa melawan pedang keluarga Mao dan Li. Langsung memerintahkan bawahannya untuk segera membawa pedang yang baru dibuat agar mereka dapat melihatnya. Tuan pedang tersebut memang lebih baik dari yang dulu, akan tetapi tetap tidak memiliki roh pedang di dalamnya, bisik sang bawahan. Sang ayah membalas, jangan banyak bicara, segera lakukan saja yang ia minta, kita lihat saja nanti hasilnya. Sementara Wuzu yang bersembunyi dari tadi terus memperhatikan mereka dan mengetahui ayahnya sedang terdesak, Wuzu pun akan mencari cara untuk membantunya. Yang lalu Wuzu memasuki gudang tempat penyimpanan pedang pusaka milik keluarga Qin dan terlihatlah tumpukan pedang yang cukup banyak di sana. Dengan pikiran untuk mencoba mengeluarkan roh pedang di setiap pedangnya di sana, Wuzu mengambil salah satu pedang. Dan tiba-tiba terpancarlah sebuah cahaya menandakan kini pedang tersebut sudah memiliki roh pedang. Wuzu pun tersenyum bangga, berpikir sepertinya pedang kematian dari Pak Tua itu berguna, sehingga membuat dirinya secara alami membawa roh pedang. Seketika itu Wuzu menatap tumpukan pedang di sana, tersenyum jahat bermaksud melahap semua pedang di sana. Akan tetapi datang seseorang memergoki Wuzu, berteriak marah, keluarga Qin sudah diambang bahaya namun bisa-bisanya malah mau mencuri pedang di sini. Yang lalu Wuzu beralasan mengatakan dengan bangga bahwa dirinya bukan mau mencuri melainkan ingin membantu mengangkat pedang-pedang ini. Ayo kita perlihatkan pada mereka bahwa keluarga Qin juga punya pedang bagus. Dengan begitu dia akhirnya percaya. Di saat yang sama Wuzu menyentuh semua pedang di sana, sehingga pedangnya pun bercahaya menandakan sudah memiliki roh pedang di dalamnya. Dan beberapa menit telah terlewati, pedang yang dibawa tadi akhirnya sampai dengan sang ayah mengatakan detail kualitasnya bisa mereka lihat sendiri saja, jadi bagaimana? Mao Zhen serta Wang Peng yang melihat pedang itu berpikir ini sungguh mirip juga, dirinya ingin lihat bagaimana keluarga Qin hancur. Kemudian petarung yang memiliki roh pedang lantas mencoba menguji pedangnya, langsung menerjang menebasnya. Sang ayah mertua pun berpikir riwayatnya akan tamat jika pedang yang ditebas patah, dengan demikian nama baik keluarga Qin akan hilang.
Berbeda halnya Wuzu tersentuh licin dan yang benar saja pedang yang patah malam pedang milik petarung yang berniat mengujinya. Sontak semua yang di sana terkejut terdiam dengan cukup lama kemudian bersamaan berteriak bagaimana mungkin ini terjadi. Sang ayah sejenak berpikir senjata keluarga Qin kami sejak kapan lebih hebat dari senjata roh pedang. Seketika yang menyaksikan itu orang-orang di sana menjadi heboh ternyata keluarga Qin memang punya pedang yang hebat. Dari awal sudah mengira mana mungkin keluarga Qin akan dengan mudah dikalahkan oleh keluarga Mao dan Li. Mereka berdua pun menjadi terkaget bagaimana ini terjadi jangan-jangan kita sudah salah menilai keluarga Qin. Sang ayah mertua yang terkaget juga oleh pedangnya yang mampu mengalahkan pedang roh. Lantas dia bersikap elegan pura-pura batuk agar mereka menyadari kehadirannya di belakang. Kepala keluarga Mao dan Li sedang merencanakan apa diam-diam di daerah keluarga Qin miliknya. Seketika keduanya pun mengubah sikapnya menjadi hormat berkata bahwa sebelumnya hanya salah paham jadi kami di sini tidak akan lama-lama akan segera pergi. Namun pada saat mereka akan meninggalkan tempat itu Wuzu menghentikannya. Pedang keluarga Qin sudah mereka coba, akan tetapi bagaimana dengan pintu kediaman ini yang mereka rusak apakah akan pergi begitu saja? Keduanya pun bertanya jadi apa yang dia inginkan. Dengan kerennya Wuzu berkata nyawa dibalas nyawa hutang harus dibayar itulah aturan dari dulu. Menghancurkan pintu keluarga Qin dan mau kabur begitu saja ini perlakuan yang tidak bisa diterima oleh keluarga Qin maka dari itu untuk mengganti kerugian bayarlah 10.000 yuan. Mendengar hal tersebut sontak keduanya terkaget dengan jumlah uang yang harus dibayarnya. Wuzu menerangkan pintu keluarga Qin ini bahannya adalah kayu puluhan ribu tahun dari Gunung Han. Dibuat dengan sepenuh hati menghabiskan waktu 10 tahun untuk diukir. Bahkan untuk mendapatkan kayu ini harus merebutnya dari banyak orang hingga menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Setelah itu Wuzu mengambil opini publik dengan mengatakan bahwa semuanya yang menyaksikan harus menjunjung tinggi keadilan, meminta ganti rugi 10.000 yuan termasuk biaya ongkir untuk mengangkutnya. Akan tetapi mereka masih mengelak apakah ini tindakan keluarga besar maka dari itu semuanya ayo dukung keluarga Qin. Sehingga publik pun mendukung keluarga Qin bersorak meminta keadilan kepada kedua keluarga besar. Tentunya melihat hal tersebut keduanya menjadi terpojok berbeda halnya dengan sang ayah mertua tersenyum tidak menyangka menantunya ini mengkhawatirkan keluarga Qin. Yang lalu Mao Zhen yang tidak mau mengeluarkan uang sepeser pun berteriak menghina Wuzu yang statusnya hanyalah anak yang diurus keluarga ini jadi tidak punya hak ikut campur dengan urusan keluarga Qin. Mendengar itu sang ayah mertua memintanya untuk menjaga kata-katanya mengeluarkan aura mendominasi menegaskan Wuzu adalah bagian keluarga Qin. Tapi Mao Zhen masih bersikeras tidak mau ganti rugi sehingga saat itulah temannya membujuknya bahwa situasinya saat ini tidak mendukung. Dengan begitu keduanya pun memberikan cek yang masing-masing 500 yuan akan tetapi yang dimaksud Wuzu 10.000 yuan per orang sontak keduanya tercengang dibuatnya. Sang ayah pun bertanya kenapa apa masih keberatan sembari memanggil para prajuritnya yang seketika berpose dengan berbagai gaya agar bisa mendominasi mereka. Melihat hal tersebut membuat mereka keringat dingin kembali memberikan uangnya. Yang lalu Wuzu berkata untuk sering-sering datang kemari karena masih ada pot bunga tua di kediaman ini dan harganya cuma 500 yuan. Serta anjing kecil di sebelahnya juga cuma seharga 500 yuan sontak mereka menjadi ketar-ketir dibuatnya langsung kabur dari sana. Oke jadi itulah pembahasannya semoga bisa menghibur waktu luang kalian dan terima kasih sudah nonton sampai habis.